sahabat Majana. Oke, nah Ramadan kali ini kita berkesempatan mau ngedatengin Gang Quran nih. Tepat alamatnya itu di Jalan Kijang Lama, Gang Anjasmara 4. Jadi apa aja sih kegiatan Gang Quran ini? Ikutin terus sampai akhir, oke? Bagi umat Islam, membaca Al-Quran tentunya menjadi kegiatan yang tak asing lagi, bahkan sering dilakukan. Namun, tidak ada jaminan umat Muslim semuanya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Di kota Tanjung Pinang, ada sebuah tempat yang unik untuk belajar membaca Al-Quran. Namanya adalah Gang Quran Tanjung Pinang. لنخرج به حبا ونباتا من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Gang Quran menjadi tempat anak-anak belajar mengaji. Bahkan, tidak sedikit juga para remaja hingga orang tua belajar mengaji di Gang Quran ini loh. Bagi anak-anak, mereka tidak hanya diajari tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, tetapi juga menghafal Al-Quran. Oke, pemirsa UTV, Eja sudah bersama Ustadz Subianto dan Bang Tony selaku pendiri Gang Quran ya Ustadz ya. Oke, kita ngobrol sebentar boleh ya Ustadz? Boleh. Nah, boleh jelasin nggak sih Ustadz Gang Quran ini awalnya itu gimana sih ceritanya? Gitu. Baik, awalnya itu di tahun 2020 awal-awal COVID kalau nggak salah ya Bang Tony ya. Itu banyak anak-anak yang berhenti ngaji kan karena COVID, jadi TPQ itu ditutup diliburkan. Jadi ada beberapa yang ngaji di rumah. Lalu saya lihat kondisinya agak memprihatinkan. Saya bilang sama Bang Tony, di rumah itu sempit di dalam rumah. Saya bilang sama Bang Tony kita buat Gang Quran yuk. Ini ada lahan sedikit, kita coba himpun donasi, kita buat ini biar tempat anak-anak ngaji, sekaligus untuk anak muda dan orang-orang tua ngaji. Akhirnya kita bismillah saja. Bismillah kita buat dan kita mulai mendirikan Gang Quran ini, dan makin banyak kawan-kawan dan anak-anak sekitar kampung sini yang mulai ngaji di sini. Gitu sih Mbak. Awalnya Rumah di depan. Sampai masuk ke sini makanya namanya Gang Quran. Iya. Oke, dari tahun berapa itu Ustadz berarti bikin ini? 2020 ya. Sama Bang Tony berdua awalnya Ya, yang ini. idenya. Iya. Kenapa mau bikin Gang Quran itu kenapa? Karena apa Bang Tony? Termotivasinya itu apa gitu sih? Sebenarnya kalau aku secara pribadi sih sebenarnya memang dunia pendidikan ya. Cice sebenarnya lebih ke arah pendidikan, cuman waktu kemarin awal-awal kayaknya mulai menjurus ke pendidikan Islam, karena apalagi tren sekarang udah berbasis IT kan ya. Islam terpadu, di mana Islam terpadu. Nah, dan kayaknya anak-anak Tanjung Pinang tuh lebih susah kalau mau masuk IT ya, karena biayanya lebih pricey. Jadi kemarin kita pikir apa tetap tempat ngaji. Kalau TPQ kan sebenarnya banyak ya, tapi gimana Gang Quran bisa nge-manage pendidikannya berbasis IT itu ke anak-anak tapi dengan tidak memungut biaya gitu. Enggak. Berarti emang Pure ya. Jadi kita tidak memungut biaya, tapi ketika ada orang tua yang ingin berinfak, kita belikan buku, kita belikan perlengkapan anak-anak. Jadi tapi tidak sama sekali kita bebankan, harus bayar tidak.
kayak kalau TPQ kan mungkin bayar tuh kan ya sebulan saya 100.000 gitu ya. Oh, kalau di Gang Quran siapapun datang ngaji gitu ya. Ustaz, ya. Oke. Nah kalau untuk respon dari masyarakat gimana di sini? Bagus, alhamdulillah kemarin Pak RW, Pak RT, bahkan Pak RW, Pak RT-nya ikut ngaji. Oh, iya. Pak RW. Berarti usianya nggak cuma anak-anak ya? Ustaz? Ya, dia di Gang Quran ini bukan hanya anak-anak, tapi anak-anak, remaja, dewasa sampai kakek-kakek umur 60 tahun. 60 tahun lebih. Oh berarti beda-beda ya hari ini anak-anak Beda, gitu ya? beda. Jadi jadwal ngajinya beda-beda. Kalau anak-anak memang pada maghrib 4 hari, kalau hari normal, Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, berarti kita bisa datang nanti yang usia-usia 25 ke atas ya Ustaz ya? Kalau besok jadwalnya ayah-ayah muda, ada rare besok, tapi pada Isa. Pada Isa besok jadwalnya ayah muda ini. Nah kalau yang ngajarnya sendiri dari mana Ustaz? Pengajarnya. Pengajarnya saya, ada adik saya, Benny, ada 4 orang ustazah lainnya. Itu ustazahnya mohon maaf kayak nggak dibayar juga ya? Ibaratnya mereka infak juga ikhlas gitu. Jadi kita juga memahamkan kepada ustadz-ustazahnya yang ngajar di sini, kita coba ini jadi ladang amal akhirat kita ya. Tapi bukan berarti nanti ketika ada yang donasi, yang berinfak, nanti kita ganti uang minyaknya, uang bensinnya gitu. Tapi mereka juga sebenarnya tidak mengharapkan, karena memang mereka juga punya kerja pokok gitu ya. Ada yang masih kuliah juga, yang sudah kemarin dari markas Quran di Jakarta balik ke sini, melanjutkan kuliah di sini, dan terus dia menuangkan ilmunya di sini. Dan alhamdulillah tadi ada yang tasmi Al-Quran juz 30 sore, setoran ya, sore tadi. Ada 2 orang yang sudah selesai juz 30-nya, alhamdulillah. Nah targetnya apa sih Ustaz Gang Quran ini ke depannya bagi seorang pendiri? Kalau Bang Tony? Iya, targetnya. Kalau sebenarnya kalau aku secara pribadi pengennya buat yang pertama adanya tempat pendidikan yang sebenarnya yang nggak dipungut biaya, tapi tetap kualitasnya nomor 1 gitu. Kualitasnya tetap pendidikan banget, educationable, cuma tidak dipungut biaya. Terus juga menjadikan sebenarnya pengen jadiin tren hijrah itu bukan hanya di kota-kota besar gitu, tapi di kan biasa nih seusia kita rada malu ya kalau mau ngaji ya. Tapi di sini kita bangun image bahwa ngaji itu nggak pandang umur gitu. Dan kita juga memang dari usia-usia pemuda juga udah rame di sini, dari yang cewek maupun cowok yang mulai sebenarnya tren ngaji itu udah jangan takut lagi kayak dulu gitu. Sekarang udah lebih open banget gitu. Jadi pengennya Gang Quran ini tempatnya orang beramal juga iya. Kayak sebenarnya apalagi donaturnya tuh memang kita carinya yang muda-muda. Karena memang benar-benar pengennya ini waktunya anak muda, bener milenial banget kan, karena generasinya juga udah menjurus-menjurus. Kalau tagline kegiatan udah banyak yang milenial. Jadi ini bukti Gang Quran tuh berdiri karena bantuan dari para pemuda Pinang gitu. Mana tahu ke depannya nanti karena banyak yang mau datang nggak muat, mana tahu nanti dapat wadah kan ya Ustaz? Kayak kelas beneran nih gitu loh, kayak di luar Kalau gitu. sebenarnya sih kalau ngajinya, karena ini kita pisah-pisah ya Kak ya. Tapi kalau anak muda itu udah kita pisah-pisah. Kalau ngajinya anak muda satu waktu udah nggak muat. Karena udah ratusan orang. Oh iya, saat ini. Itu kita beda-bedain. Nanti ayah muda ada 20 sampai 30-an orang. Nanti ada yang ibu-ibu muda hijrah dari daerah kampung sini sama ke daerah-daerah lain ya. Ada yang remaja, ada yang sudah kuliah, itu udah ratusan orang kali. Jadi kalau mereka datang, apalagi tempat-tempat milenial ya Bang Tony, kalau mereka datang sekaligus gitu, udah nggak muat. Jadi lagi kita pisah-pisahkan artinya. Dan prestasi juga udah banyak juga ya Ustaz ya? Iya. Di sini ya. Keren banget sih. Oke, pokoknya sukses terus buat Gang Quran. Amin, Nanti aja amin. bisa lah kita main di sini, kita Amin, amin. belajar ngaji juga. Banyak manfaat saat kita membaca Al-Quran loh guys. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik yang masih terbata-bata maupun yang sudah lancar membacanya. Semua akan mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan semuanya jadi hafizah, amin. Jadi anak yang soleh dan soleha, amin. Sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Nanti semua masuk surga. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anak Ustaz, apa kabar? Kok nggak semangat ya? Apa kabar semua? Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan bagi kita orang-orang beriman adalah wajib. Ya. Kita semua anak-anak yang soleh dan soleha di bulan Ramadan wajib berpuasa. Puasa itu kita menahan lapar, menahan haus dari mulai imsak, ya, mulai azan subuh sampai ke azan maghrib. Wah, itu puasa. Tapi ternyata puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Ya, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Ya, kalau Rasulullah mengatakan kepada kita, orang-orang yang puasanya tapi tidak menahan perkataan-perkataan buruk, puasanya tidak menahan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, maka puasanya itu tidak diterima atau hanya dia mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, dan kita pernah kan dengar puasa compes, ya kan? Siapa yang sering compes puasanya nih? Oh, tunjuk-tunjuk lagi Randy sama Dendi ya. Oke guys, itu dia edisi Mahajana kita kali ini. Semoga kita menjadi umat muslim yang dekat dengan Al-Quran ya. Saksikan edisi Mahajana selanjutnya. Sampai jumpa.